kita pada malam ini sampai pada babak terakhir daripada kitab yang berjudul Sebab-sebab krisis yang dialami oleh umat Islam. Dan di bidang terapi kita sudah sampai pada alinea yang ke-19. Namun saudara-saudara, perlu sekali sesudah ini adanya suatu tekad dalam dada kita untuk mulai memperbaiki setelan ibadah dan ubudiyah, dalam arti lebih dahulu kita harus memperdalam tauhid agar supaya roh kita hidup atau bergerak di dalam keadaan sedar sepenuhnya dan tidak hidup di bawah kesadaran, apalagi sampai ia hidup mati tidak sedar sama sekali. Sebab hal itu yang saya maksud, ketiadasadaran roh akan mengakibatkan pertama-tama hilangnya rasa takut, hilangnya rasa cinta dan bakti kepada Allah. Saudara bisa membayangkan seorang yang rasa takutnya kepada Allah hilang, atau rasa cintanya kepada Allah tidak ada lagi, atau rasa baktinya sudah tidak bisa diharapkan. Yang kedua, atau akibat kedua dari hidupnya kita punya roh di bawah kesadaran, tidak terasanya ibadah oleh kita, sehingga ibadah itu tidak akan membuahkan amalan yang soleh. Orang yang tidak merasakan ibadah sholat, artinya fikirannya waktu sholat tidak ada, tidak hadir. Dan kalau itu sudah sampai begitu, maka sholat itu tidak bisa diharapkan untuk tanha anil fahsya wal munkar, atau dengan bahasa kita mencegah untuk mencegah manusia itu berbuat segala kejahatan. Yang ketiga, kalau roh kita tidak sepenuhnya hidup di bawah kesadaran, sepenuhnya hidup di dalam kesadaran, maka konsentrasi pikiran kepada Allah, pikiran dan hati kita tidak sepenuhnya berkonsentrasi kepada Allah. Dia bercabang, dan bercabang yang multi kompleks, bermuka banyak, sehingga kita tidak bisa senang atau teliti melakukan rukun-rukun atau syarat-syarat peribadatan yang khalis. Dengan demikian maka roh kita akan lebih menurun derajat kesadarannya. Akhirnya akibat-akibatnya dahsyat sekali mengenai kehidupan pribadi dan masyarakat. Salah satu daripada akibatnya adalah doa-doa kita tidak diterima oleh Allah. Dan itulah sebenarnya adil daripada Allah. Kalau pikiran kita tidak konsentrir kepada Allah, maka Allah tidak mengindahkan permohonan-permohonan kita. Itu wajar. Kalau permohonan kepada sesama kita saja tidak 100% bersifat acuh tak acuh atau maju mundur atau tidak sempurna syarat-syaratnya, maka permohonan antara kita sama kita saja bisa ditolak, karena yang dimohoni merasa seperti tidak diorangkan. Betapa pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, contohnya barangkali saudara sudah pernah mendengar cerita Nabi Allah Musa alaihi salam waktu didatangi oleh salah seorang dari umatnya mengadu halnya sambil berkata, "Ya Musa, aku mendoa 15 tahun
Aku mohon kepada Allah 15 tahun untuk mendapatkan seorang anak. Kabulkan oleh Allah. Masa 15 tahun ya Musa aku memohon, namun tidak ada jawaban sama sekali, dan tidak ada hasil apa-apa doa. Manakah katamu bahwa Tuhanmu ini mendengar dan mengetahui? Manakah maksud daripada kata-katamu bahwa Tuhan ini mengkabulkan doa setiap yang memohon? Musa dengan sedih hati pada malam harinya bermunajat kepada Allah. Ya Tuhan, fulan tadi datang kepadaku sambil mengatakan apa-apa yang kau dengar. Aku merasa malu ya Rabbi. Ya mohon daripadamu 15 tahun engkau tidak beri apa-apa. Aku ini manusia dan hambamu yang dhaif ini, kalau aku dimintai orang 2-3 malam berterus-terus tidak berhenti, aku malu akan aku kasih apa yang dia minta. Betapa engkau yang memiliki segala-galanya, mengapa engkau tidak memberikan kepada manusia itu? Ma'asyiral muslimin, setelah Musa berkata kepada Rabbi, Tuhannya, hambamu malu ya Allah. Apa jawaban Allah? Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, tanyakan kepada manusia itu di waktu dia memohon, kemana pikirannya? Ya Musa, dia memohon 15 tahun, tidak pernah sedetik pun dia khusyuk memohon. Pikirannya berada berserta kambing-kambingnya yang digembala itu. Bagaimana aku akan menerima doa? Satu contoh bahwa konsentrasi diperlukan oleh seorang manusia, dan konsentrasi itu tidak bisa terjamin kalau kita tidak penuh kesadaran. Inilah kesadaran yang dicari oleh ahli ulama dan ahli aulia dan ahli tasawuf, kesadaran ini. Dan inilah karenanya kita bertemu untuk membicarakan masalah kesadaran atau kewujudan, pengertian tentang penghambaan menghadap Khaliqnya. Ma'asyiral muslimin, kalau mendoa 15 tahun kiranya berada di kambing-kambingnya tidak diterima oleh Allah, maka kita yang tidak punya kambing ini juga mendoa, pikiran tidak konsentrasi kepada Allah. Alangkah bejat dan ruginya kita semua. Tidak kambing, tidak harta, tidak apa, mendoa saja tidak bisa konsentrasi. Betapa ruginya manusia seperti itu, saudara-saudara. Karena itu, contoh seorang yang iman dan keyakinannya sudah kuat, segala-galanya itu didoa, diminta dan dikabulkan. Malah kadang-kadang spontan. Dan dia kalau terkena apa-apa, dia tenang. Konsentrasinya sudah kepada yang memberi dan mencabut, memberi, mengaruniai atau mengambil dan sebagainya. Dan dalam hal ini pun sebagai contoh, saya ingat salah seorang waliullah yang merangkap menjadi ulama, tiba-tiba karena satu gegar kepala, matanya tidak melihat dua-dua. Matanya diambil oleh Allah SWT, tidak melihat. Jangan tanya betapa sedih murid-muridnya, jangan tanya betapa menangisnya keluarganya, jangan tanya betapa susahnya handai taulannya. Tetapi tahukah saudara bahwa dia sendiri itu tenang, senang, biasa, tidak bergerak apa-apa pun. Manusia sekitarnya pada sedih, pada mendoakan supaya matanya dikembalikan oleh Allah, segera melihat lagi. Namun dia tenang sambil mendoa, matta'tani bihima zamanan thumma salabtanihima wa lam tasluk ma'ahu al-iman wa lam tasluk ma'aha imani bik wa unsi bik subhanaka ya wadud. Dia bilang, ya Allah, Engkau telah memberi aku kesempatan untuk memakai nikmat-Mu
itu berpuluh-puluh tahun. Sekarang kau ambil kembali. Namun kau tidak ambil bersama dia, tidak ikut kau jebol. Aku punya iman dan aku punya kesenangan dengan engkau. Maha suci engkau, wahai pengasih dan penyayang. Suara ini keluar dari hatinya. Hati seorang yang kehilangan mata. Alhamdulillah saudara-saudara, kita tidak teringin mencoba mengalami kehilangan mata. Itu nikmat yang besar sekali. Apa artinya miliaran dolar di tangan anda kalau anda punya mata tidak melihat? Tentu tidak ada rasanya di dunia sama sekali. Tidak bisa melihat anak, tidak bisa melihat wajah istri, tidak bisa melihat apa yang kita akan makan. Tidak sedikit itu artinya, jumlah yang paling besar. Tapi buat seorang yang imannya sudah mendalam, teramu dengan badan dan jasadnya, dia mengatakan maha suci engkau. Sudah lama engkau pinjami itu alat, pinjamkan itu alat kepadaku dan aku merasakan nikmat. Sekarang kau ambil dia sendiri, tidak pakai kau ambil imanku dan rasa senangku denganmu. Syukur dia. Bedanya dengan manusia yang tidak konsentrasi atau tidak mendalam ubudiyahnya, kena sakit saja sudah mantang-manting mencari dokter dan ngersulo kepada semua orang yang datang. Dia sambat, saya sakit ini, saya sakit ini, tadinya begini, saya sehat, tadinya sekarang sakit. Seakan-akan dia tidak kenal kepada yang memberi sakit itu, dan dia tidak ingat kepada yang akan memberi dia pula sembuh pada satu waktu, yang sudah kadung diwadulkan kepada semua orang. Sebenarnya itu sesuatu yang meleset di bidang tauhid. Masyarakat muslimin, untuk sampai ke situ sebenarnya kita bukan mustahil kita bisa begitu, asal kita rajin. Seperti mana saya katakan tadi, asal sesudah seri terakhir ini kita sudah ada tekad untuk memurnikan iman. Itu kalau murni pula ubudiyah. Penghambaan kita kepada Allah ini harus murni. Jangan menghambakan diri kepada Allah lalu juga menghambakan diri kepada hawa nafsu, menghambakan diri kepada istri, atau menghambakan diri kepada suami. Dalam arti kata dituruti apa yang dia mau tanpa reserve, sehingga disuruh kepada maksiat pun juga kita ikut. Ini penghambaan sudah bercabang. Demikian juga yang menyangkut soal-soal perasaan. Kita mesti melatih diri supaya ibadah itu kita rasakan, tidak kita lakukan dengan ritus-ritus kosong, tidak kerangka tok, tetapi pakai roh, baru nanti hidup. Dan kalau taat itu hidup di tengah badan dan roh kita, kalau itu taat kita rasakan dan kita sadari, maka cukuplah nikmat bagi kita di dunia ini. Masyarakat muslimin, sekarang marilah kita mulai membaca alinea ke-19. Doa waktu siang dan malam, sejak ia mulai buka mata hingga ia tidur lagi. Doa itu akan mengingatkan si muslim kepada Tuhannya. Tidak terkecuali doa-doa di waktu mendekati istri dan mimpi-mimpi yang tidak baik. Saudara-saudara, salah satu daripada musabab wujudnya konsentrasi dan kesadaran kalau kita mengamalkan doa-doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang tentunya lebih banyak untuk kita, bukan untuk diri beliau. Sebab beliau manusia yang sudah diampuni dosanya, manusia terbaik, manusia paling takwa. Sebenarnya itu semuanya untuk umatnya inilah, supaya kita mengamalkan doa-doa itu. Dan bukan kebetulan kalau Rasulullah SAW menentukan doa-doa kita sebagaimana yang saya sering sebutkan, sejak kita melek, sejak kita celak sampai kita tidur kembali, itu tiap gerak ada doanya. Dan ada hadisnya yang sahih. Orang yang wara, dia mempunyai notes
Notes itu ditulis doa-doa kalau dia belum hafal. Jadi dia tidak tunggu pulang ke rumah membuka hadis, buku-buku hadis, tidak. Sudah dikumpulkan hadis-hadis ini. Kalau bangun tidur, doanya ini. Kalau akan tidur, doanya ini. Kalau melihat atas waktu bangun tidur, mau menuju ke kamar mandi, dia baca ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Persis. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu semuanya dibaca sampai akhir ayat-ayat itu. Kemudian masuk kamar mandi, doanya. Kemudian wudu, doa-doa wudu. Kemudian keluar dari kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi. Kemudian doa habis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah ila akhir. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dan pula ada janji di dalam detik-detik itu kalau kita selitkan doa-doa untuk diri sendiri, maka itu saat-saat dikatakan saat ijabah. Saat-saat yang umumnya doa tidak diterima oleh Allah. Konsentrasi perlu. Malah Imam Ghazali mengatakan bukan konsentrasi tok, tetapi konsentrasi dan yakin bahwa Tuhan mendengar dan akan menerima dan menjawab dan mengabulkan doa. Sebab dasarnya Imam Ghazali adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang bermaksud ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah dalam keadaan yakin bahwa doamu akan diterima oleh Allah. Habis wudu. Kemudian tidak usah kita lupakan doa-doa itu. Sampai di sini saya sebut waktu mendekati istri. Biasanya makhluk dia umum lupa. Yang tidak konsentrasi kepada Allah lupa. Dia tidak menyebut nama Allah. Sudah syaitan sudah pernah mengatakan, sudah dikatakan oleh Allah, wasyarikum fil amwali wal aulad. Campurilah mereka itu dalam makan dan anak-anaknya, anak turunannya. Jadi kalau ada orang muslim makan tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, makanannya itu disadap gizinya oleh setan. Diambil vitamin-vitaminnya oleh setan. Begitu juga kalau dia kumpul dengan istrinya. Ma'asyiral muslimin, kalau mimpi, ada orang kalau mimpi yang menakutkan, misalnya mimpi diterkam singa atau mimpi dipukul orang atau apa, kan Rasulullah SAW mengajarkan tidak payah-payah. Rasulullah SAW mengajarkan dan berjanji bahwa mimpi itu tidak mempunyai akibat apa-apa. Apa ya Rasulullah? Pertama, kamu detik itu kalau kamu jaga, itu kamu noleh sebelah kiri. Di waktu malam itu kamu noleh, kamu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu tiup tanpa ludah 3 kali. Fa innaha la tadurru. Mimpi yang tadi dikhawatirkan tadi sudah tidak berbahaya, sudah dimatikan. Seperti bom sudah diambil sumbunya, dikasih yang mematikan, tidak menyala lagi. Yang kedua, tidak diberitahu kepada orang. Kalau mimpi yang tidak baik, jangan diberitahu kepada sesamamu. Ini ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Semua itu maksudnya kembali kepada roh, menguatkan roh, dan mengumpulkan tenaga-tenaga yang menjadikan ini roh semakin sehat. Dan kalau roh semakin sehat, sudah jelas badan pun ikut sehat, pikiran pun ikut sehat. Alhasil normal lah. Jadi jangan dilepaskan itu doa-doa. Saya kira saudara-saudara pun sudah pernah membaca kumpulan-kumpulan doa yang banyak saudara ketemukan di toko-toko buku. Betul saudara? Kalau belum, boleh cari kumpulan-kumpulan doa dan tanya yang mana yang lebih lengkap. Sebab doa-doa Rasulullah SAW itu lengkap. Saudara minta berapa ribu doa, tapi saudara harus muababah, harus jalankan. Tiap pagi misalnya
habis salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kemudian Allahumma antas salam. Kemudian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis-hadisnya boleh dikatakan hasanun sahih. Kemudian subhanallah 33 kali. Ini saudara mesti telaten menjalani ini, sebab ini jamunya roh. Jadi saudara tidak boleh malas sebenarnya. Jangan seperti mana biasanya kita sekarang kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus angkat kaki pergi. Tidak sempurna. Atau itu maksudnya kekurangan-kekurangan di waktu sholat tadi ditutup oleh konsentrasi kedua. Jadi konsentrasi di dalam dan konsentrasi di luar sholat. Ini juga merupakan alat penguat roh atau jamu yang menyehatkan roh. Beli buku itu dan saudara teliti nanti ini berdoa untuk sesudah makan, doa sebelum makan, doa waktu pakai baju baru, ada doanya. Sebab baju baru ini menyebabkan manusia bisa lupa kepada Allah, bisa melemahkan roh. Sebab ada khair, ada syar, ada baju yang maksudnya tidak baik. Allahumma anta kasautani, itu semuanya dibaca doa. Allahumma abli wa akhliki ila akhiril hadis. Ini kita baca semuanya. Yang kedua, tiap pekerjaan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini menyebabkan kita terus konsentrasi, tidak ada kelupaan, tidak ada absen dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada salahnya sama sekali kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau duduk bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Sehingga tiap gerak kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dimaksud dengan alinea ke-20, dimulai setiap pekerjaan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mau naik mobil bismillahirrahmanirrahim. Malah naik kendaraan ada lagi tambah-tambahannya. Mulai naik sudah mapan duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kemudian ditambah lagi, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatan bi yaminih. Ini semua mengingatkan kita bahwa kita ini hamba yang baik. Kita tidak bisa menyamai ini. Kalau umpamanya Allah tidak dengan rahmat dan belas kasihnya tidak menakdirkan kendaraan seperti yang kita naiki sekarang ini, kol misalnya, apa bisa kita lari sekencang kol? Adakah manusia jago lari di dunia bisa menyamai larinya kol misalnya? Jelas tidak ada. Karena itu kita bilang wa ma kunna lahu muqrinin, yakni mutiqin. Lau kunna, coba tidak diadakan ini, kita tidak kuat. Seperti kekuatan makhluk atau kendaraan ditentukan ini. Itu mengingat. Itu artinya kita sedar. Ada orang naik mobil lupa, tidak bicara, tidak baca apa-apa. Itu rohnya mulai seperti mau ngantuk, melihat, jadi tidak sedar. Terus kasih sama dia makanannya supaya dia terus ingat. Dan kebetulan itu semua ada doanya. Coba tidak ada, saudara tidak boleh mengarang doa sendiri, kecuali doa-doa pribadi. Tetapi ada semua. Bismillahirrahmanirrahim, jangan dilupakan dalam segala-galanya. Yang ke-21, mengingat selalu tujuan penciptaannya, yaitu ibadah dan khilafah di bumi Allah. Ini selalu harus kita ingat. So kalau kita lupa bahwa tujuan diciptakannya kita ini adalah ibadah, maka kita bisa memakai
rogo ini untuk maksiat, atau absen, tidak maksiat tetapi juga tidak ibadah, dalam keadaan nganggur, ngobrol, duduk, seperti mana orang-orang yang la khalaqa lahum fil akhirah, orang-orang yang sudah tidak ada bagiannya di akhirat, sebab dia tidak selalu ingat bahwa tujuan ciptaanmu ini untuk ibadah, tujuan ciptaanku ini untuk ibadah. Kenapa saya sampai sekarang tidak mempeng ibadah? Kenapa saya lebih mempeng ke soal-soal duniawiyah? Itu kalau ada self kritik, kalau ada kritik dari dalam begitu terus, nanti itu roh kulina biasa diatur ke arah yang memang ditentukan dia ke situ, yaitu ibadah. Maka baiklah jalannya, stabil dan normal pergerakannya, sebab memang dia ke situ mestinya. Ma'asyiral muslimin, dan setelah kehidupan ini akan ada pertemuan dengan Allah, dengan kesudahan surga atau neraka. Itu selalu harus kita ingat. Ciptaanku untuk ibadah dan untuk memakmurkan bumi. Kenapa saya sekarang berada di dalam satu posisi yang sifatku merusak bumi Allah, merusak kehidupan makhluk-makhluk Allah, menyambitkan rezeki manusia karena saya. Kenapa itu? Itu harus kita terus adakan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati. Insyaallah kita akan menjadi sadar dan bahkan bisa selamat daripada penyakit lupa tadi. Jadi dua yang harus kita ingat. Untuk apa kita diciptakan? Jawabannya ibadah dan khilafah. Apakah sempurna ibadah? Belum sempurnakan. Khilafah. Apakah sempurna khilafah? Belum sempurnakan. Dan khilafah ini tidak mesti menjadi presiden suatu negara. Di rumah tangga pun juga ada khilafah. Ada suatu usaha yang mesti kita ciptakan buat memperbagus keluarga dan memperindah kelakuan sekeluarga dan mengamankan, mengayamkan keluarga itu khilafah. Yang kedua, bayangkan terus bahwa sesudah ini ada lagi hidup dan akan ada lagi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang berkesudahan neraka atau surga. Itu kalau selalu kita fikirkan, kalau kita selalu kita dengungkan dalam hati, maka hati itu akan tertarik untuk berhati-hati. Kalau saudara kunyah rukun-rukun iman, maka saudara akan temukan suatu kesempatan besar buat si muslim tidak dimiliki oleh umat yang lain. Rukun iman itu ditekankan masalah Allah dan hari kiamat, akhirat, Allah wal yaumil akhir. Kalau kita percaya bahwa kita ini nanti akan kembali hidup ke alam berikut ini dengan segala konsekuensinya, bahkan kita nanti akan dibawa imma ke surga atau ke neraka, maka kita tidak mungkin hidup sembrono. Kita tidak mungkin nyepak nyandung dalam hidup ini. Kita mesti hati-hati. Tiap langkah kita letakkan pada satu tempat di mana kita selamat, tidak ada lubangnya, tidak ada durinya, dan tidak akan ada hewan-hewan serangga yang menggigit kaki kita. Begitu dikirakan langkah seorang mukmin di dunia. Begitu dibayangkan sepak terjangnya seorang muslim di dunia. Karena itu ada rukun iman. Manfaatnya besar itu rukun iman. Di mana ada orang yang rukun imannya meresap lalu dia menangis kalau kehilangan apa-apa, atau dia gila kalau kehilangan duit? Tidak mungkin dia berubah akal kalau kehilangan sesuatu yang dia sayang. Sebab dia tahu semua ini di tangan Allah. Dia berkewajiban menjaga. Sekarang saya sudah jaga, hilang juga. Mau bilang apa? Kembali kita kepada Allah. Ya Allah, gantilah kesayangan saya ini dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu Nabi berdoa. Seorang
misalnya kehilangan sandal di masjid, dia sudah montang-manting seperti kehilangan apa? Dia baca saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa abdilni khairan minha. Habis. Dia yakin bahwa ini sudah masa pinjaman sandal selesai sampai di situ. Punya anak meninggal, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa abdilni khairan minha. Masa nikmat bercanda, bersenang-senang dengan anak sampai di situ kata Allah. Sekarang aku akan ambil kembali pinjamanku ini. Kita tidak bisa mengersulah, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh budi. Kalau kita tidak boleh montang-manting. Kalau kita montang-manting pun itu anak tidak akan hidup kembali. Kita yang rugi. Dan di situ orang bisa membawa ukuran apakah rukun imannya sudah mendalam atau belum. Kalau masih kena shock dengan satu masalah kecil, maka dia ini rukun imannya masih belum manggon di tempatnya. Yang lebih lucu dari segala lelucon di dunia adalah seorang kehilangan pacar, dia terus membunuh diri. Inna lillahi wa tidak menakdirkan jodoh saya, kemungkinan itu jodoh akan membawa berantakan hidupmu di dunia dan akhirat. Begitu seorang mukmin berbaik sangka kepada Allah yang menjauhkan itu gadis daripadanya atau menjauhkan itu jejaka daripada itu si gadis. Tidak si gadis lalu meletakkan badannya di relnya sepur, menghabiskan nyawanya, menutup usianya. Ini orang harus dikasihani. Tidak sakit akalnya, tetapi rukun imannya kurang. Dia kira dunia sudah habis karena itu. Jadi masalah rukun iman, masalah yang mengantepkan jalannya seorang muslim. Karena itu kita tidak diterima sebagai muslim. Kalau tidak rukun iman kita pegang satu, tidak boleh kurang, tidak boleh tawar menawar. Ini prinsip. Kalau semua sudah diimani, sholat 5 waktu, haji, puasa, zakat, semua sudah lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi dia tidak percaya kepada hari akhirat. Sudah buyar semua itu, tidak ada artinya. Tapi orang tidak bisa disetir. Orang yang tidak percaya bahwa dia akan dibangkitkan kembali, dia tidak akan hati-hati dalam tindak tanduknya. Betul-betul dia akan mengatakan pada dirinya, mumpung-mumpung aku masih hidup, mumpung-mumpung kalau dia berkuasa misalnya, dia bilang mumpung-mumpung aku masih berkuasa, nanti aku di UBT-kan atau di pensiun aku tidak dapat lagi nih. Kesempatan dia keruk. Dia tidak ingat bahwa ini nanti semakin dia menumpuk bahan bakar buat dia di akhirat. Buat seorang muslim, jangankan menumpuk, yang sudah ini saja diingat-ingat, apakah ada masih kurang untuk orang punya dikembalikan. Sebab dia tidak mau menumpuk walaupun 5-6 biji kayu bakar di akhirat untuk dirinya, apalagi menumpuk gunung dari kayu bakar di akhirat. Itulah kira-kira misalnya. Yang ke-22, pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah perorangan. Ini mesti kita ingat bahwa nanti saya akan memikul tanggung jawab perbuatan saya ini 1 lawan 1 dengan Allah. Tidak ada pembela dan tidak diperlukan pembela, dan itu pembela pun tidak akan muncul karena tidak akan ada pembela yang berani berhadapan dengan Allah untuk membela seorang makhluk. Sama-sama makhluk di hadapan Allah Maha Khalik, yang sudah dijelaskan dalam bacaan tiap menit kita sholat. Maliki yaumiddin, Maha Kuasa pada hari balasan. Siapa yang berani berhadapan dengan Allah? Masing-masing itu nangis sendiri. Amal kafir dia sudah bilang ya laitani kuntu turaba. Sedapat-dapatnya dulu aku jadi tanah saja. Saking takutnya dia. Jadi siapa yang bakal membela? Tidak ada pembela. Dosa-dosa kita pikul sendiri.
kita pertanggungjawabkan sendiri. Lalu orang bertanya, apakah ada dosa yang bisa dilupakan oleh Allah? Tidak ada, semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Tidak ada satu gerak yang kita lakukan yang tidak tercatat. Bukannya kita yang merupakan makhluk yang paling utama dan pertama di bola bumi ini. Itu daunnya, daun-daun tanaman yang pokok-pokok yang rindang itu, daunnya jatuh, itu Allah SWT mencatat dan mengetahui. Tidak ada warakat tasbut illa ya'lamu Allah. Tidak ada semut hitam yang berjalan di malam yang gelap dan di atas batu yang gelekam hitamnya, malaikat Allah mengetahui itu semua. Dan mengetahui akan kemana. Dan menentukan rezekinya yang dikejar oleh semut itu. Bagaimana pula kita? Orang yang tidak beriman kepada Allah, yang atau dia ghaflah, yang pikirannya dalam tidak ada kesadaran, dia tidak merasakan ini, tidak merasakan lezatnya hidup karena dia tidak merasakan ini. Dia tidak tahu bahwa dia diawasi dan tidak tahu bahwa dia akan digiring pada satu saat, digiring untuk satu tempat yang dia tidak bisa kembali. Dan di sini pun dia tidak bisa pergi ke lain tempat. Dia tidak bisa hidup di satu planet lepas daripada periksa dan ketahuan Allah. Dan inilah faedah dari beriman. Lalu orang bertanya, dari mana kita dicatat? Mana? Itu makhluk yang tawakal pikirannya menanyakan begitu. Di dunia ini sekarang kan orang sudah bisa menyadap pembicaraan orang yang rapatnya umpamanya di sana. Rapat di sana kita sadar suaranya orang yang rapat itu di sini. Dan kita ketahui semua. Ini yang dikatakan peristiwa Watergate di Amerika. Menyadap suara-suara lawan waktu kampanye pemilu, pihak lawan berbicara dalam rapat disadap oleh pihak. Kalau ini di dunia, apalagi di Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kerjanya ini? Beratus-ratus miliar bintang di atas kita ini. Apa semua itu nganggur? Kemungkinan satu seperti cahaya burlet yang mengambil ini bola bumi sebagai satu titik kecil di kontrol dengan satu cahaya X-ray sampai menerobos dalam-dalamnya tanah ini, cacing-cacing yang difoto. Kenapa tidak? Manusia sekarang saja sudah bisa mengambil satu foto di malam yang gelap. Matanya tidak terlihat tapi foto ditekan ke knobnya tanpa ada lampu, tanpa ada apa, dia sudah mengambil foto yang di hadapannya. Itu memakai cahaya inframerah. Ada ultraviolet, ada inframerah, dan bisa kelihatan. Sebagaimana saya katakan dalam pekan yang lalu, bahwa burung hantu atau dares itu kalau melihat cendil kecil liwat di bawah, dia melihat itu cendil menyalakan sesuatu seperti ada cahaya merah, itu terus diambil saja sebentar gitu. Matanya kelihatan, padahal gelap. Saudara tidak melihat, mata saudara tidak diberi itu oleh Allah Subhanahu. Kalau ini bintang sudah bekerja begitu, maka kita punya pekerjaan semuanya dicatat. Sudah difoto semua itu. Tinggal apa? Tinggal suara. Suaranya dicek. Sekarang ini ilmu pengetahuan mengatakan di bidang suara bahwa kita kalau bicara begini, ini frekuensinya muter terus ke atas dan tidak habis, muter terus di satu ruangan di bawah atmosfer. Suaranya Nabi Adam pun saudara bisa dengar kalau ada alat-alat untuk mengambil. Dan jangan lama, jangan putus asa. Mungkin dalam 10 tahun lagi orang sudah bisa menyadap suara-suara yang ada di atas itu semua. Suaranya Nabi Muhammad, suaranya Isa Al-Masih yang dikatakan dia mengaku dirinya Tuhan. Tidak ya, nanti akan ada. Tidak ada barang yang hilang di sini. Terkurung. Berlapis-lapis ini atmosfer dan di bawah atmosfer ini dari itu mengorong kita. Karena itu Allah berfirman, "Fa'ina tad'un." Maka kemana kamu wahai anak-anak Adam? Akan lari ke bola yang mana lagi?
Kalau hantar kamu ke bulan dan kembali lagi. Kalau mau hidup ke bulan tidak bisa. Memang tidak disiapkan oleh Allah. Kita punya tempat di situ. Jadi pertanggungan jawab adalah pribadi. Tidak ada yang memikul dosanya. Jadi saya punya dosa tidak akan ditumpuk oleh saudara dan salah satu orang dari saudara. Dan dosa saudara pun tidak akan saya tumpuk. Ini harus dijelaskan kepada siapapun untuk meresapkan imannya, untuk mempertebal rasa tanggung jawabnya terhadap segala yang dilakukan. Ya mesti saja manusia bisa saja lupa, lalu dia berbuat salah. Tetapi lantas dia ingat, karena ini semua dia ingat bahwa akan ada masa pemberesan, dan disitulah dia harus menyuci dosa-dosanya. Artinya tobat. Sampai juga suara kita, perbuatan kita itu nanti diberikan oleh Allah SWT dalam satu kitab, buku besar, diserahkan, tiap kepala dipanggil dengan namanya dan diserahkan. Iqra kitabak, ini ayat, Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukuplah kiranya engkau memperhitungkan dirimu sendiri. Kira-kira apa yang kita lihat? Ya, suara kita ada tipnya di sini. Lalu foto kita lihat dengan burles begini yang menerobos sampai ke dalam tanah 50 kilo ini. Untuk itu semua kita harus hapus dari sekarang. Yang bakal menjadi noda, yang menjadi menyalahkan, akan disalahkan kita hapus di sini. Artinya dengan tobat. Jadi kita ini berarti kita masih bisa mengerjakan salah. Bahkan ini dosa, tetapi lantas kita taubat. Yang kedua, ketiga, pembukaan jalan di hadapan si muslim oleh Allah supaya dapat memperhitungkan kesalahan-kesalahannya sendiri. Lalu bertaubat. Setelah ia menyesalinya dan tidak kembali melakukan dosa itu lagi. Inilah yang dimaksud. Juga ada hubungannya dengan alinea ke-22. 24. Ini ada kekurangannya. Jadi mesti dibaca begini. Si muslim harus selalu mengingat rendahnya dunia dan mulianya akhirat. Jadi muslim ini harus selalu mempunyai ancar-ancar pengertian bahwa dunia ini rendah. Nilainya pun kecil, tidak ada harganya. Karena itu, tidak semua kita punya otak, kita punya hati, kita punya pikiran, kita fokuskan untuk dunia saja. Karena nilainya jauh lebih rendah di bawah akhirat. Jadi apa yang akan kita hadapi di akhirat jauh lebih penting, lebih mahal, lebih kekal, lebih langgeng daripada dunia ini. Karenanya kita tidak dibolehkan mau konsentrasi semua gerak pikiran kita, roh kita ke dunia ini saja. Jadi dunia mestinya kita pakai atau kita cari sekedar untuk menjadikan kita menyampaikan kita ke akhirat dengan selamat. Jadi kalau kita tahu bahwa sedekah yang dirahasiakan itu menutup kemarahan Allah, mengampuni dosa, maka kita harus berusaha dengan dunia yang kita cari, kita sedekahkan secara tersembunyi supaya dosa-dosa kita diampuni. Akhirnya saudara-saudara, sampailah kita kepada kesimpulan. Hati seorang muslim harus selalu sadar. Jadi hati kita tidak boleh tidur, tidak boleh hidup di bawah kesadaran. B. Kewajiban-kewajibannya dilakukan dengan pengertian dan perasaan. Ada orang melakukan kewajibannya tidak dipikirkan. Kalau tidak dipikirkan, tidak berasa. Kalau tidak dipikirkan, tidak akan mendapat ganjaran sebaik-baiknya. Jadi kita harus mengerjakan taat dengan konsentrasi pikiran. Siapa yang kita taati? Kita hadap ibadah ini kepada siapa? Itu harus konsentrasi. Dan perasaan. Jadi rukun iman ini untuk menyadarkan pikiran kita, dan rukun Islam untuk menggugah perasaan. Jadi
Fikir dan rasa itu harus dibarengkan untuk mengumpulkan roh dan jasad. Sekali lagi saya ulangi, fikiran dan perasaan harus dikombinasi untuk mengumpulkan roh dan jasad ini. C. Tidak ada harapan agama Islam akan kembali sebagai pemimpin dan berpengaruh sebelum dia hidup di hati pemeluk-pemeluknya. Orang menginginkan supaya agama Islam ini tersebar, supaya agama Islam ini dipakai sebagai syariat oleh negara dan hukum negara. Tetapi saudara-saudara, sayang, itu Islam dan syariat Islam itu belum hidup di dalam dada dan hati pemeluknya. Bagaimana dia bisa hidup di negara kita? Betul, saudara? Kalau agama Islam ini belum hidup di dada kita sendiri, belum bersemayam di rongga dada kita, bagaimana dia akan bersemayam di takhta dan kerajaan dan atau negara kita? Tak mungkin. Jadi hidupkanlah Islam itu di dadamu, wahai Muslim. Nanti dia akan hidup dan timbul sendirinya dengan di dalam negaramu. D. Lapangan pendidikan paling penting, lapangan di muka umat Islam yang harus digarap. Untuk mewujudkan ini semua, kita cuma ada satu jalan, yaitu pendidikan. Lapangan pendidikan ini harus kita intensifkan. Kalau pendidikan kita sekarang ini masih pendidikan barat, metodenya harus masih barat, sistematikanya masih barat, ya kita akan menciptakan generasi barat di sini, berwajah Indonesia, berbendera Republik Indonesia, tetapi orang-orangnya ini berpikiran barat, berperasaan barat, dan seterusnya. Jadi sistem pendidikan harus kita ubah. Ubah dalam arti kata yang sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah dan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Bagaimana kita mendidik anak supaya pikirannya tetap, supaya dia hati-hati dalam tindak tanduknya, supaya dia itu menjadi anak yang tidak bohong, jujur, sabar, dan seterusnya dan seterusnya. Itu mesti didikannya Islam. Dan paling salahnya kesalahan yang kita lakukan kalau kita melemparkan anak kita ini dari jendela atau pintu suatu sekolah yang tidak mendidik agama. Tidak ada kesalahan yang akan kita lakukan lebih daripada ini. Tidak akan ada dosa yang kita lakukan lebih daripada ini. Sekarang tidak ada jaminan bahwa ideologimu kami jamin, itu tidak ada. Cuma ini hak asasi manusia di dunia yang tidak dijamin. Ayo jebol-jebolan iman. Ini hidup sudah terlalu rakus kepada pengaruh. Kalau orang yang beriman harus dirongrong imannya sampai dia menjadi murtad. Ini hak asasi yang kaum muslimin tidak diindahkan. Lalu kita sembrono menaruh anak kita melalui jendelanya satu sekolah atau melalui pintunya yang kita tahu bahwa sekolah ini tidak mendidik agama, bahkan merongrong agamanya ini anak, agamanya dia, Islamnya terang-terangan saja. Paling besarnya kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba dan paling menjegal dia di hari kiamat ini perbuatan. Sebab ini anak kalau sampai besar menjadi Yahudi, di hadapan Allah akan mengatakan, ya Rabb, jangan dulu engkau seret saya ke jahannam. Ada dua manusia yang bertanggung jawab tentang saya menjadi begini ini. Ayah bundaku yang menyuruh saya masuk sekolah A atau B, yang saya dididik begini. Akhirnya saya mengatakan, saya sekarang yakin bahwa engkau tidak ada. Aku tidak tahu bahwa engkau ada. Kalau orang ini memasukkan saya ke dalam satu ruangan sekolah yang mengatakan bahwa engkau tidak ada, yakni sekolahnya orang kom, orang ateis. Inilah sebabnya sehingga banyak anak sekarang menjadi ateis, komunis, Yahudis, Salibis, karena orang tuanya terpengaruh. Tidak entah sekolah itu cek api.
dengan risik, dengan bersihnya pakaian seragamnya, dan sebagainya dan sebagainya. Wawahnya, kulitnya diperhatikan, tidak isi. Akidah dianggapnya murah, sehingga anak ini mustaqbalnya, future dan hari depannya di-riskir gitu rupa, dihancurkan, dispekulasi. Akhirnya muncul ini anak sebagai dokter tetapi tidak bertuhan. Ilmu kedokteran yang sedikit itu kalau membawa pasien banyak dalam prakteknya, dia yang ngantongi duitnya, ayahnya di kuburan menerima yang hisabnya ini. Wa fil akhirati, ada akhirat lebih lagi. Di akhirat ini ayah sudah akan masuk surga, kata beberapa hadis. Ada beberapa orang dari umatku sudah diambang pintu surga, sudah dibukakan untuk masuk. Terdengar suara, nanti dua orang itu tariklah ke belakang. Dia masih ada perhitungan dengan kami, dengan saya. Siapa suara siapa ini? Malaikat-malaikat semua pada memberi kabar, ini suara anakmu yang sudah masuk neraka. Engkau harus kembali sebentar untuk memperhitungkan. Rupanya masalahnya masalah vital, masalah yang maha penting, yaitu masalah agamanya anak luput karena si ayah ini. Maka si ayah ini akhirnya guru dari pintu surga, dia kembali diseret terus masuk ke lembahnya neraka. Bukan di pintu neraka, di lembahnya neraka. Sebab inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap manusia dilahirkan, maka dia dilahirkan atas dasar fitrah, kebersihan, keputihan berakidah, tidak ada kelir apa-apa, putih. Namun kedua ayahnya nanti yang menjadikan dia majusi, kedua ayahnya pula yang menjadikan dia Nasrani, Kristen, atau kedua ayahnya yang menjadikan dia Yahudi. Ini anak mestinya fitrah. Masyarakat muslimin, jadi hidupkanlah Islam di dadamu dan di dada generasi yang kau lahirkan, baru nanti Islam akan hidup di negara. Masyarakat muslimin, lapangan pendidikan paling utamanya, paling pentingnya lapangan di muka umat Islam yang harus digarap sekarang. Jadi kita tidak usah garap ekonomi dulu, pendidikan. Ya, tetapi pendidikan kan memerlukan ekonomi, betul. Tetapi ala kadarnya ekonomi kita cari, tetapi harus sepenuhnya pendidikan kita upayakan. Sekarang kalau kita katakan buka sekolah-sekolah taman kanak-kanak buat umat Islam, mana bangun-bangunannya? Dari mana biayanya? Mendirikan langgar saja 1 tahun belum habis. Kita jawab, surau-surau ini yang ada kita pakai buat taman kanak-kanak. Tidak ada yang mengharamkan bahwa masjid atau langgar atau apa yang tidak dipakai jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 itu kita pakai buat taman kanak-kanak kaum muslimin. Dan sedapat mungkin gratis, jangan diminta apa-apa itu kaum muslimin. Itulah salah satu dari sebab kenapa umat Islam tidak bisa memanfaatkan tempat-tempat yang mereka sudah disediakan oleh Allah. Ini orang lain tidak punya. Hanya umat Islam, masjidnya, surau, langgarnya, musola bertumbuhan seperti cendawan di musim hujan. Tetapi kadang-kadang kita melihat masjid besar yang sholat di situ 1 shop pohon atau 2 shop pohon, 5 shop lahir. Kita mesti cetak manusia-manusia yang kita lahirkan ini menjadi calon pengunjung masjid dan calon jamaah tetap di masjid atau di langgar, sampai langgar-langgar yang kita ini penuh dengan musalli. Walaupun begitu, saudara-saudara, kita tidak usah putus asa. Saya yakin bahwa kesadaran umat Muhammad SAW kian bertambah. Kesadaran mereka kian pasti bisa diharapkan. Dan umat yang tertarik kepada Islam lebih banyak dari yang keluar, pasti. Jangan ragu. Tinggal kita menggarap, menyempurnakan yang ada ini. Diri sendiri, keluarga, dan masyarakat kita, anak-anak kita. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yahyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulullah apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Surat Al-Anfal 24. Semoga Allah selalu memberi taufik kepada kita dan memenuhi hati kita dengan takut, atau yang dikatakan dalam bahasa Islam al-khasyah. Lalu ingat az-zikr, lawannya ghaflah, lawannya lupa dan tidak sadar. Memberi kepada kita syukur, lawannya kufur, dan memberi kepada kita cinta kepada Allah, wal mahabbah fillah. Kalau kita keparingan 4 perkara ini, maka kita merupakan umat yang akan menjadi umat yang jaya, tinggi dan besar dan mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Tidak ada. Pertanyaan tidak ada, mari kita bersama-sama membaca doa. Ya Rabbana darabna li'annana darabna wa annana asrafna la asrafna fasraf alayna tawba waghfir li kulli hawla waghfir lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa qawlina
Kita pada malam ini sampai pada babak terakhir daripada diktat yang berjudul sebab-sebab krisis yang dialami oleh umat Islam. Dan di bidang terapi kita sudah sampai pada alinea yang ke-19. Namun saudara-saudara, perlu sekali sesudah ini adanya satu tekad dalam dada kita untuk mulai memperbaiki setelan ibadah dan ubudiyah, dalam arti lebih dahulu kita harus memperdalam tauhid agar supaya roh kita hidup atau bergerak di dalam keadaan sedar sepenuhnya dan tidak hidup di bawah kesadaran, apalagi sampai ia hidup mati tidak sadar sama sekali. Sebab hal itu yang saya maksud, ketiadasadaran roh akan mengakibatkan pertama-tama hilangnya rasa takut, hilangnya rasa cinta dan bakti kepada Allah. Saudara bisa membayangkan seorang yang rasa takutnya kepada Allah hilang, atau rasa cintanya kepada Allah tidak ada lagi, atau rasa baktinya sudah tidak bisa diharapkan. Yang kedua, atau akibat kedua dari hidupnya kita punya roh di bawah kesadaran, tidak terasanya ibadah oleh kita, sehingga ibadah itu tidak akan membuahkan amalan yang soleh. Orang yang tidak merasakan ibadah sholat